Pertempuran di Donetsk Selatan. Unit penyerangan kelompok pasukan Vostok Rusia didukung tank dan UAV serang merebut benteng Ayevu di arah Donetsk Selatan. Detasemen penyerangan berperang hanya setelah persiapan yang matang. Drone FPV terus beroperasi selama penyerangan terhadap posisi angkatan bersenjata Ukraina. Tim pengintai mengirim koordinat musuh sebelum tim penyerang dan tank menuntaskan tugas. Demikian keterangan video militer Rusia 1 Mei 2024. Kelompok penyerang dipantau secara real-time menggunakan kendaraan udara tak berawak. Satu lagi wilayah Ukraina direbut Rusia, Semyonovka. Unit pusat kelompok pertempuran Rusia telah membebaskan pemukiman Semyonovka di Republik Rakyat Donetsk (DPR), demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 30 April tahun 2024. Unit-unit Battle Group melakukan operasi aktif untuk membebaskan pemukiman Semyonovka di Republik Rakyat Donetsk. Formasi ofensif menyebabkan Brigade Infanteri ke-68, Brigade Mekanis ke-23 dan ke-115 dari Angkatan Bersenjata Ukraina, Brigade Pertahanan Teritorial ke-109, dan tentara bayaran dari Legiun Internasional mundur ke dekat Novo-Alexandrovka, Arkhangelsk, Tarasovka dan Zavetonoye di Republik Rakyat Donetsk, demikian pernyataan resmi militer Rusia. Selama 2024, puluhan wilayah Ukraina direbut Rusia. Di antaranya 16 pemukiman Vesele, Krohmalne, Tabaivka, Pobeda, Sheverne, Stepov, Tonenke, Berdichi, Neveleske, Mirne, Pervomaiske, Bohdanivka, Novoahmutivka, Semenivka, Solovyov, dan Novokalinov. Juga 5 kota kecil Lastokino, Orlivka, Ivanivske, Novomihailovka, Ocheretine, dan 1 kota besar 1 City Avdiivka. Tentara Rusia memaksa unit-unit angkatan bersenjata Ukraina mundur dari sebagian besar Rabotino. Pasukan Rusia mengibarkan bendera di pinggiran utara Rabotino, simbol kemenangan. Di front Zaporozhye, Resimen ke-71 Rusia mengibarkan bendera simbol penguasaan wilayah di pinggiran utara Rabotino. Dalam video tersebut, militan angkatan bersenjata Ukraina disebut melarikan diri. Analis militer Ukraina juga melakukan geolokasi pada rekaman video tersebut. Jatuhnya Rabotino di front Zaporozhye berkat kerja unit tempur Rusia di antaranya Resimen ke-70, ke-71 dan ke-291, Brigade ke-136 dan Divisi Lintas Udara ke-76, dengan dukungan penerbangan, melakukan operasi ofensif yang kuat, melumpuhkan personel angkatan bersenjata Ukraina dari posisi di dalam dan sekitar pemukiman. Selama 2024, puluhan wilayah Ukraina direbut Rusia. Di antaranya 16 pemukiman Vesele, Krohmalne, Tabaivka, Pobeda, Sheverne, Stepov, Tonenke, Berdichi, Neveleske, Mirne, Pervomaiske, Bohdanivka, Novoahmutivka, Semenivka, Solovyov, dan Novokalinov. Juga 5 kota kecil Lastokino, Orlivka, Ivanivske, Novomihailovka, Ocheretine, dan 1 kota besar 1 City Avdiivka. Pertahanan udara Rusia menembak jatuh 22 drone Ukraina dalam sehari terakhir, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam sebuah pernyataan, tanggal 30 April tahun 2024. Pertahanan udara menjatuhkan 22 kendaraan udara tak berawak Ukraina, sebuah roket Uragan dan Joint Direct Attack Munition (JDAM) buatan AS, bunyi pernyataan itu. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, total 593 pesawat, 270 helikopter,
23,609 kendaraan udara tak berawak, 509 sistem rudal, 15,880 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1,275 sistem peluncuran roket ganda, 9,209 sistem artileri lapangan dan mortir, serta 21,387 khusus kendaraan bermotor militer telah dihancurkan sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia. Sekretaris Jenderal NATO memuji kepemimpinan Presiden Zelensky dan keberanian pasukan dan rakyat Ukraina, namun mengakui bahwa kepemimpinan dan keberanian saja tidak dapat mengusir pasukan Rusia, Anda juga membutuhkan senjata dan amunisi. Dia menyadari bahwa penundaan yang serius dalam memberikan dukungan telah menimbulkan konsekuensi serius di medan perang. Ukraina sudah kalah persenjataan selama berbulan-bulan, lebih sedikit rudal dan drone Rusia yang ditembak jatuh, dan Rusia mampu maju di garis depan, kata Stoltenberg saat berkunjung ke Kyiv, ibu kota Ukraina tanggal 29 April tahun 2024. Tetapi belum terlambat bagi Ukraina untuk menang. Lebih banyak dukungan akan segera datang. Para Menteri Pertahanan mendengar seruan jelas Presiden Zelensky pada pertemuan Dewan NATO Ukraina beberapa hari yang lalu, dan mereka setuju untuk meningkatkan dukungan kami, kata Stoltenberg. Ia menyambut baik paket bantuan besar baru dari Amerika Serikat, yang memberikan bantuan senilai lebih dari 60 miliar dolar, serta komitmen baru dari Inggris, Jerman, dan Belanda, dan menambahkan, saya mengharapkan pengumuman lebih lanjut dalam waktu dekat. Kedua pemimpin membahas persiapan KTT NATO pada bulan Juli. Sekutu telah sepakat untuk merencanakan peran NATO yang lebih besar dalam mengoordinasikan bantuan keamanan dan pelatihan untuk Ukraina, kata Sekretaris Jenderal. Saya yakin kami juga memerlukan komitmen keuangan multitahun yang besar untuk mempertahankan dukungan kami. Untuk menunjukkan bahwa dukungan kami terhadap Ukraina bukan bersifat jangka pendek dan ad hoc, namun bersifat jangka panjang dan dapat diprediksi. Moskow harus memahami, mereka tidak bisa menang. Dan mereka tidak bisa menunggu kita keluar. Mengenai keanggotaannya, Stoltenberg mengatakan, tempat Ukraina yang sah adalah di NATO. Ukraina akan menjadi anggota NATO. Pekerjaan yang kami lakukan sekarang menempatkan Anda pada jalur yang tidak dapat diubah menuju keanggotaan NATO, sehingga ketika waktunya tepat, Ukraina dapat menjadi anggota NATO, langsung menjadi anggota NATO. Pada hari Senin, Sekretaris Jenderal Stoltenberg menyampaikan pidato di Verkhovna Rada, Parlemen Ukraina. Dia menggarisbawahi pentingnya menjaga kebebasan Ukraina, dan menambahkan bahwa Ukraina sedang berjuang untuk mempertahankan nilai-nilai demokrasi yang sama yang ada di jantung NATO. Saat berada di Kyiv, Stoltenberg juga mengunjungi Universitas Pertahanan Nasional, menyapa anggota Angkatan Bersenjata Ukraina. Dia juga bertemu dengan staf dari perwakilan NATO di Ukraina untuk mengucapkan terima kasih atas layanan dan dedikasi mereka. Dalam 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina mencatat terjadi 122 kontak senjata. Rusia tercatat melancarkan 8 serangan rudal dan 61 serangan udara, melakukan 129 serangan dari sistem salvo roket. Di arah Kupiansk, Ukraina menghalau 6 serangan di daerah pemukiman Brestov, sebelah timur Kopanka, wilayah Kharkiv, Stelmachivka, wilayah Luhansk. Arah Limansky, 21 serangan Rusia dihalau prajurit Ukraina di distrik kehutanan Novoyehorivka, Grekivka, Makiivka, Nevsky dan Serebriansk di wilayah Luhansk dan Terny di wilayah Donetsk. Di arah Bakhmut, AFU menghalau 33 serangan pasukan Moskow di wilayah pemukiman Belogorivka, wilayah Luhansk, Verkhnokamianske, Rozdolivka, Spirne, Novi, Klishchiivka, Andriivka, dan Chasiv Yar dari wilayah Donetsk. Di wilayah Avdiivka, pertahanan Ukraina menghalau 33 serangan di wilayah pemukiman Arkhangelske, Kramik, Sokil, Umanske, Semenivka, Yasnobrodivka, dan Netailovye di wilayah Donetsk. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Udara Ukraina menyerang 12 area konsentrasi personel musuh.
Juga, pada malam hari, kekuatan dan sarana pertahanan udara Ukraina menghancurkan 2 UAV pengintai Rusia. Satuan pasukan rudal Ukraina merusak 1 area konsentrasi personel dan 1 kompleks rudal anti pesawat musuh. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 1 Mei melansir, militer Rusia total kehilangan 469.840 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.120 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 1 hari terakhir. Pasukan Vladimir Putin total kehilangan 7.312 tank, 14.067 kendaraan tempur lapis baja, 16.175 kendaraan dan tangki bahan bakar, 12.024 sistem artileri, 1.053 sistem peluncuran roket ganda, 780 sistem pertahanan udara, 348 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.538 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.